Halo semuanya, selamat siang. Ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempat trader Indonesia bersatu. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen share gimana sih cara kita menentukan target profit saat trading yang ideal. Sebenarnya saat saya belajar di kelas ada beberapa metode, teman-teman. Setidaknya ada 2 atau 3 metode. Tetapi yang ingin saya share hari ini adalah apa yang saya yakini oke berdasarkan data saya dan saya gunakan di dalam trading room saya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke chartnya. Right? Di depan kalian, kenapa saya keringetan banget ya? Panas banget ya kayaknya berarti di sini ya. Right? Oke, di depan kalian teman-teman sudah bisa lihat ada USDJF. Ini personally saya entry. Nah, targetnya di mana? Nah, ini sekarang kita belum sentuh target nih. Nah, gitu. Di mana sih targetnya? Kalau teman-teman join di grup Telegram, teman-teman pasti udah tahu nih. Entry-nya di mana, stop loss-nya di mana dan lain sebagainya. Semuanya sudah saya share, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman pengen join, langsung aja join karena di sini hampir setiap hari saya share beberapa setup yang menurut saya menarik untuk disimak dan dibayar tiket nontonnya. Dan kita bisa diskusi bareng, belajar bareng, bertumbuh bareng, dan kita bisa berkembang bareng. Caranya gampang, teman-teman. Klik aja t.me/jaripedia atau teman-teman bisa klik link di deskripsinya. Oke, ini kebetulan hampir SL. Jadi saya bukan manusia super yang selalu TP, teman-teman. Bisa aja salah analisa saya. Ini contohnya rally base drop ini, saya entry di rally base drop ini dan hampir SL. Nah, kenapa kok hampir SL? Bukannya di atas merah ini sudah SL? Belum, karena saya ngasih buffer, teman-teman. Nah, setelah teman-teman urutannya kayak gini ya. Kalau teman-teman sudah tahu cara meletakkan entry, cara meletakkan SL, baru kita belajar bagaimana cara kita menentukan target. Yang pertama yang akan saya share adalah kita bisa menggunakan yang namanya fixed target. Jadi TP1, TP2, TP3 jaraknya sama semuanya. Alright. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa menggunakan meteran nih, namanya Fibonacci retracement. Klik di sini. Kalau teman-teman udah jadiin favorit ya munculnya di mana-mana bisa sih. Saya taruh di bawah juga bisa. Saya nyamannya taruh di bawah. Atau teman-teman kalau toolsnya belum dijadikan favorit, klik aja di pojok kiri atas, pilih Fibonacci retracement. Klik di proximalnya, tempat teman-teman entry. Klik di distalnya untuk teman-teman stop lossnya atau distalnya di mana. Setelah itu teman-teman harus mengadjust dulu yang namanya proximal, yang namanya distal teman-teman harus adjust. Saya pakai 5% dari daily ATR 50, ini daily ATR-nya, berarti saya menggunakan 2,5 pips atau saya bulatkan menjadi ke atas, jadi 3 pips plus spread, jadi spreadnya 1 jadi 4. 19 ditambah 4, 23. Asik. Selesai tugas kita yang pertama. Nah, tools ini otomatis mengerjakan TP-nya. TP1, TP2, TP3 otomatis diukur oleh Fibonacci ini. Nah, by default, tools ini nggak kayak gitu kerjanya. By default, teman-teman akan ngalamin kayak gini nih. 0,236, 0,5, 618, dan lain sebagainya. Untuk ngatur supaya muncul TP1, TP2, TP3, teman-teman masuk ke setting nih. Atau double klik boleh, klik-klik. Atau teman-teman klik sekali, muncul menu di sini, teman-teman klik gambar gearnya, setting. Oke, teman-teman masuk ke tab style. Oke. Yang tercentang kondisi default akan seperti ini. Yang saya mau adalah 0, 1, 2, 3, dan 4 hidup, yang lainnya mati. Jadi kita uncentang semuanya dulu, kecuali 1 dan 0, kemudian saya centang 2, 3, dan 4. TP1 ini nomornya 2. TP2 nomornya 3 nih, di toolsnya ya. TP3 nomornya 4. Alright, entry-nya di 1, SL-nya di 0. Teman-teman akan dapetin hasil seperti ini. Kalau teman-teman mau panjangin ke kanan, klik aja extend lines right. Akan panjang ke kanan. Nah, warna-warni ini saya juga kurang suka nih, teman-teman. Teman-teman bisa edit di sini. Bisa pakai warna hitam atau dan lain sebagainya. Teman-teman bisa edit sendiri sesuai dengan selera teman-teman sendiri. Yang saya sudah edit seperti ini, jadi cuma garis horizontal aja. Jadi lebih clean, chartnya lebih clean. Saya nggak sumpek lihat chartnya yang terlalu rame. Oke. Dan USDJF ini hampir SL nih, teman-teman bisa lihat. Ya, target 1 saya di sini nggak sampai target 1. Lanjut rally, kurang ajar dia USDJF. Tetapi di entry korelasi saya yang selanjutnya, NZDJF, teman-teman juga sudah saya share nih di Telegram. Buat teman-teman yang belum join, langsung aja join. Nah, kita sudah TP2 nih, NZDJF. Setupnya hampir sama ya nggak sih? Ini rally base drop,
sama, kita punya rally base drop juga di sini tadi USD JF. Lebih oke ini malah secara secara jumlah candlenya. Kirinya cukup clean, tapi mungkin ini sudah dihajar beberapa kali areanya di sini. Jadi juga kurang oke. Kalau NZD/CAF nih, yes, kita bisa lihat. Saya hilangkan dulu. Caranya sama, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci Tools, Fibonacci Retracement. Kita arahkan ke body 2 week kalau aliran saya ya, body 2 week. Proximal ke distalnya seperti itu. Kita adjust dulu proximalnya, kita turunin dikit menjadi 4 digit. Kemudian SL-nya kita buletin ke atas. Ini kayaknya kalau nggak salah ATR-nya sekitar 60. Kalau 5%-nya berarti 3 ditambah 2 menjadi 5. 2 itu spread-nya ya teman-teman. Alright, kira-kira seperti ini setup saya. Entry, stop loss, TP1, TP2, TP3. Dan ini menggunakan teknik yang pertama yaitu fix TP. Jadi jarak antar entry ke stop loss sama dengan jarak antar entry ke TP1. TP2-nya jarak yang tadi itu dikalikan 2. TP3-nya jarak yang entry tadi sampai TP1 tadi dikalikan 2. Dan NZD/CAF ini sudah TP2 nih, sudah saya share. Alright, caranya gampang banget. Sekali lagi mungkin akan saya tunjukkan entry saya AUD USD. Ini udah running lumayan oke, sudah 1:2, teman-teman bisa lihat. Sudah 1:2, nice. Teman-teman bisa lihat nih di mana ya tadi USD, AUD USD pakai ini ya, Fibonacci Tools. Ngeblank ini saya teman-teman. Teman-teman kalau aliran dari body to week dapat juga, kalau entry dari week to week juga dapat. Tapi personally saya entry dari body to week. Saya tarik dari proximalnya dari body tadi ke week distal. Saya adjust, teman-teman tinggal adjust saja. Saya naikin yes 1 pips ke atas karena kalau buy biasanya saya seperti itu. Kemudian SL-nya kita lihat ATR-nya 76 atau kita buletin menjadi 80. 80 berarti 5%-nya 4 pips. 91 dikurangi 4 sama dengan 80 berapa? 87 ya. Nah, seperti ini. Ini adalah entry TP1, TP2, TP3 dan SL. Right? Yes, ini sudah TP3, teman-teman berarti. Saya personally cuma ambil sampai 1:2 sih, teman-teman. 1:2 ternyata hit sampai 1:3. Alright, saya akan cek MetaTrader saya dulu. Sebentar. Alright, AUD USD. Nice, yes, sudah TP 2. Yes, tadi close ya. Saya belum sempat ngecek. Ternyata TP3. Oke, nanti kita akan journaling lagi di grup ya. Ini kayaknya nggak saya share di grup deh. Kayaknya saya lupa. Ini kayaknya nggak saya share. Ada beberapa entry yang nggak saya share sih memang. Ada CAD JPW yang merah-merah ini entry semuanya. Di USD kayaknya nggak saya share, right? Yang penting poinnya teman-teman sudah mengetahui caranya, bagaimana cara menggunakan fixed target. Saya gedein deh. Yes, ini cara yang pertama. Menggunakan Fibonacci Tools, Fibonacci Retracement. Dengan cara yang pertama ini sah teman-teman. Saya juga menggunakan ini 1:1-nya saya gunakan ini. Kalau saya mempunyai area yang cukup oke untuk pakai cara 2 ya saya pakai cara 2. Ya saya ganti-gantian aja sih teman-teman, pakai 1 atau 2. Tapi sekali lagi kalau teman-teman mau hasilnya konsisten, teman-teman juga harus konsisten melakukannya. Personally saya konsisten menggunakan 1:1. TP berikutnya bebas, terserah teman-teman. Saya konsisten menggunakan 1:1. Kalau teman-teman mau ngambil 1:3 sisanya atau teman-teman pecah menjadi 2 atau 3 entry-nya silakan. Tapi personally saya selalu menggunakan 1:1. Right? Kalau cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua juga sih. Cara yang kedua adalah teman-teman harus melihat rival unfill order di entry time frame untuk entry yang pertama. Atau juga teman-teman kalau pakai 2 entry, teman-teman bisa menggunakan rival unfill order di intermediate time frame atau di time frame kedua. Time frame kedua ini gimana caranya? Naik 1 level. Kalau teman-teman di H1 nih, teman-teman di H1, level berikutnya di atasnya kan H4 nih. Jadi teman-teman nyari unfill order di H4. Rival unfill order di H4, alright? Caranya seperti ini, saya demonstrasikan. Saya hapus dulu. Kita punya area sell di sini, rally base drop. Yes, kita mau sell di sana. Meskipun hampir SL nih ya. Yes, saya hampir SL. Semoga nggak SL, semoga dia terjun ke bawah. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu teman-teman. Bisa aja hampir SL terus TP6 misalnya gitu, bisa aja. Nah,
USD CHF, USD CHF kita mau sell di sini di proximal, ini distalnya saya lagi. Nah, caranya teman-teman untuk menentukan TP-nya, teman-teman bisa menggunakan rival unfill order di entry time frame. Teman-teman bisa lihat nih. Saat harga masuk ini, harga masuk di sini ya. Harga membentuk rally base rally. Teman-teman bisa lihat nih. Ini rally base rally yang sangat jelek, tapi kita bisa pertimbangkan itu sebagai TP1. Right. TP1-nya nggak sampai 1:1. Sebenarnya nggak oke ya teman-teman. Kalau TP1-nya nggak sampai 1:1 ini, saya tetap mempertahankan TP1:1 saya. Right, clear ya. Kemudian untuk target berikutnya, teman-teman bisa pakai naik ke H4. Teman-teman lihat unfill order berikutnya di mana? Ini ya, unfill order di H4, rival unfill ordernya ada di sini. Di rally base rally, ini sebenarnya rally base drop base rally sebenarnya. Ini sudah close, sudah exit. Tapi kayaknya ini masih belum turun kan? Belum turun. Harusnya TP yang kedua ini juga belum ke fill. Right, kita matikan dulu. Oke. Semoga teman-teman punya gambaran ya. Kalau teman-teman ambil sampai area ini TP1 kita ini tadi sudah close, tapi minusnya nggak sampai 1:1. Saya nggak mau. Saya maunya 1:1 itu minimal, right? Ini TP2-nya menggunakan rival unfill order di time frame intermediate atau naik satu level lah, gampangnya gitu. Alright, kita ambil contoh juga yang AUD USD dulu mungkin gitu. Yes, AUD USD ini teman-teman bisa lihat ya. Kita targetnya yang pertama di mana nih? Teman-teman bisa lihat ini drop, biar teman-teman punya gambaran. Gak usah di replay deh. Ini drop, base, gap down. Gap down ini artinya drop juga. Jadi saya mau exit di area sini. Yes, di area ini. TP1 saya seharusnya di sini. Tetapi karena saya ngambil 1:1 cuma sampai sini, ya saya sudah close di sini. Alright, itu minusnya kalau teman-teman pakai fix. Padahal teman-teman punya move yang harusnya lebih luas lagi. Nah, TP1 teman-teman harusnya yang pertama ada di sini. Harusnya ada di sekitaran TP nilainya, kalau secara nilai sudah 1,5 R, 1,6 R. Right. TP2-nya di mana? Teman-teman bisa naik ke time frame berikutnya 240 H4. Teman-teman bisa lihat nih, atau ke yes, nggak kelihatan nih. Ini ada rally base drop. Rally base drop ini teman-teman bisa exit. Alright. Kayak gitu. Clear teman-teman untuk contohnya ya teman-teman. Kalau target yang kedua, kalau teman-teman menggunakan cara yang kedua, teman-teman belum ke field nih TP-nya. Kalau teman-teman pakai fix target, teman-teman sudah hit TP 1:3. Kurang dikit juga sih ya. Saya nggak ngambil sampai TP 1:3 sih, saya nggak ngamatin juga. Gini ya, 1:3. Belum kayaknya, belum. Kurang dikit 1:3-nya. Alright. Kita kasih contoh lagi USD JPY ini juga. Yes, USD JPY ini saya mau entry di sana rencananya teman-teman. USD JPY ini H1 kayaknya. USD JPY saya pakai chart yang lain. Yes, ini saya mau entry di sana. Nah, untuk menentukan TP ini belum kepanggil ya teman-teman. Untuk menentukan TP-nya sama teman-teman. Teman-teman bisa lihat pakai fix. Kalau teman-teman pakai fix, saya ulangi. Fibonacci retracement, arahkan ke proximal, tarik ke distal. Kita adjust entry sama SL-nya. Alright. SL-nya ini sampai mana, saya ngerepek aja biar cepet ya. 10392. Ya, 10392. Alright, sampai sini. Nah, kalau teman-teman fix ya tinggal aja, ditinggal. TP1, TP2, TP3 otomatis gambar dia. Kalau teman-teman mau pakai yang namanya cara yang kedua, teman-teman harus lihat arrival-nya kayak gimana. Arrival-nya kayak gimana, apakah membentuk drop base drop atau rally base drop? Itu akan jadi kita pertimbangkan untuk jadikan TP. Kalau belum ke field kurang oke sih. Saya akan contohkan yang sudah terfield ya, NZD-CHF. Ini cara yang kedua ya teman-teman. Loh, salah chart. NZD-CHF. Alright, ini saya hapus dulu. Ini cara yang pertama tadi pakai Fibonacci Tools. Kemudian teman-teman bisa tanda ini pakai. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Arrival-nya kayak gimana nih? Teman-teman bisa lihat. Oke. Ini adalah target yang pertama. Rally base rally. Meskipun ini kurang oke, saya tetap mempertahankan
Kenapa nggak oke? Sorry. Kenapa nggak oke? Karena nggak sampai 1:1. Saya akan tetap mempertahankan 1:1 meskipun ininya masuknya ada rally base rally yang cukup kencang. Target kedua di mana? Saya mau menuju ke 240 dan kita bisa lihat bareng ini ada rally base rally dan teman-teman harusnya sudah close nih di sini. Kalau teman-teman pakai TP3 terlalu apa namanya? Boleh sih. Kalau teman-teman punya lot yang cukup besar, teman-teman bisa pecah menjadi 3 entry-nya. Kalau saya sih cukup dibagi 2 saja karena lotnya juga nggak terlalu gede-gede gimana. Nah, TP1-nya tadi di area sini, kalau teman-teman pakai cara yang kedua, di rally base rally ini jelek banget ya. TP yang kedua, teman-teman close di sini. Alright, kalau teman-teman pakai entry yang pertama, semoga teman-teman nggak bingung sama caranya. Proximal, distal kita adjust. Di sini misalkan ya saya ngawur aja lah. Tambah 5 berarti 8. Yes, teman-teman udah close 1:1. Nah, di sini kenapa jelek? Karena saya mau minimal 1:1 nih. Saya close 1:1 dan close 1:2. 1:2 saya di sini. Saya profit lebih besar 1:2 kalau menggunakan rule yang pertama di kasus ini. Sekali lagi di kasus ini, tergantung kasusnya sih, teman-teman. Teman bisa lihat nanti, teman-teman bisa tes sendiri, tes dan ukur sendiri. Kalau teman-teman sudah punya keyakinan, silakan menggunakan 1 atau 2 rule seperti yang saya lakukan ini. Teman-teman akan nyaman-nyaman aja, nggak akan kebingungan. Sekali lagi, jangan dipakai langsung keduanya, saran saya tes terlebih dahulu. Kalau teman-teman udah nyaman dan klik dengan metodenya, langsung aja bisa teman-teman gunakan. Oke? Kalau begitu, keringetan banget ya. Kalau begitu saya Dani Indra pertama undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share. Join Telegram, jangan lupa klik di deskripsi. Ciao.